Baik, Radio Satu Rahim juga Rasi TV untuk Islam yang satu, para pendengar kami yang ada di kawasan Sukabumi, Semarang, Batam, Pontianak, Banyuwangi, Magelang, Meranggen, juga di Sulawesi Utara, Kota Mambagu ya. Dan juga Anda pendengar kami yang bisa menyimak di seluruh dunia melalui streaming kami di www.radiosaturahim.com. Kita bersama-sama di acara Ahlan wa Sahlan bersama Bapak Yusuf M. Sahid. Beliau dari kantor Berita Antara dan sosialisasi mengenai Halaqah Nasional MUI yang akan digelar tanggal 12 Oktober membicarakan mengenai RUU minuman beralkohol, Pak ya. Ya. Sekarang bukan miras ya, minol ya. Minol lebih minol yang spesifik lebih tepat beralkohol. Jadi nanti ada undang-undang yang mungkin mudah-mudahan bisa melarang, tapi nggak mungkin ya Pak ya? Ya, rasa-rasanya kan untuk melarang nggak, bukan karena mungkin mengatur ya. Ya, karena kan memang state kita kan negara Pancasila itu yang menghargai juga pihak lain juga. Keberagaman juga ya. Mungkin diatur supaya mengkanalisasi bahwa di mana mayoritas Muslim itu mendapatkan perlindungan dan kepastian tadi itu. Saya katakan perlindungan itu karena ada undang-undangnya tadi itu, ya kan. Jadi kepastiannya itu adalah karena orang yang memang memproduksi, orang yang mengedarkan, orang yang udah melarang melanggar dari undang-undang, ya harus ditindak, kan gitu. Nah kalau sekarang ini kan Perda ini yang ada di berbagai daerah itu kan peraturan yang tentu diajukan oleh gubernur, kemudian dimasukkan ke DPRD yang bersangkutan, wilayah bersangkutan, dan mereka disetujui dan itulah. Nah, oleh karena itu saya katakan Perda itu sifatnya masih berbeda-beda di antara daerah satu ke daerah yang lain. Tapi kalau nanti ini RUU ini diwujudkan, disahkan menjadi undang-undang, apakah itu larangan minuman beralkohol atau itu pengaturan beralkohol itu nanti akan menjadi skala nasional. Dan turunannya dari undang-undang itu nanti kan peraturan pemerintah itu yang tentu dia akan memberikan keleluasan kepada daerah masing-masing untuk tepat mana kalau dalam PP itu yang bisa diberikan porsi untuk beredar atau tidaknya itu. Kalau dulu kan memang kita juga pernah kan kita lihat di Indomaret atau Alfamart kalau tidak salah ya. Di Indomaret itu banyak ya dulu ya, dengan mudah didapatkan. Dan kan begitu banyak reaksi di masyarakat, lalu kemudian dia tarik hanya diatur di itu Perda ya? Perda. Itu di hotel-hotel berbintang 5 misalnya. Dulu dengan mudah ya orang bisa dapatkan. Nah, sekarang apakah hanya di bintang 5 misalnya? Saya kira di jalan-jalan masih banyak yang mengedarkan itu, sehingga kita sering mendengar orang meninggal sekian orang hanya karena meracik itu oplosan gitu ya, kayak gitu. Mengapa demikian? Karena aturannya nggak tegas, jelas. Kalau memang sudah ada undang-undangnya, ada PP-nya yang mengatur seperti itu, saya yakin mereka yang meracik atau sudah mereka juga tahu bahwa begitu ketahuan, sekian tahun, gitu. Dan kalau tidak salah memang sanksi dari yang produksi dan mengedar itu cukup besar ya, di atas 5 tahun ya. Misal itu, saya kira itu cukup. Memang sudah seharusnya untuk seperti itu, kira-kira itu. Ini harapan untuk segera diwujudkan oleh teman-teman yang dari DPR sana gitu kan. Baik, insya Allah ya, amin. Dan Iwan Ahmad, ini nomor telepon dari Bapak Yusuf M. Sahid, beliau dari kantor Berita Antara. Anda bisa catat nomor teleponnya di 0818 8514 87. Sekali lagi 0818 8514 87. Ini ada SMS yang masuk Pak Yusuf dari Ibu Ani di Sukabumi. Ini komentar, selamat bekerja MUI. Semoga semua elemen yang terkait mendukung demi kemaslahatan umat dan negeri ini. Dan Allah ridho, tutup aja pabrik atau perketat aturan impor mirasnya. Saya dukung acara ini, semoga menghasilkan sesuatu yang dari Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti itu ya. Dan Anda juga silakan yang ingin berkomentar, Anda bisa kirimkan SMS Anda yang di 0811199920 atau telepon di 0218451512. Dan Halaqah Nasional MUI ini
digelar nanti tanggal 12 Oktober Pak ya. Itu Selama 3 hari Pak. Sampai Sabtu Pak. Jumat sampai Sabtu. Kamis malam ya, Kamis siang itu biasa pendaftaran, kemudian dibuka Pak Kiai. Ya, dari Ketua MPR ya. Ya, kemudian Pak MPR juga hadir akan sosialisasi 4 pilar itu. Kebangsaan ya, kebangsaan itu. Pancasila, NKRI dan apa itu 4 pilar. 4 pilar ya. Di dunia ini Pak ada gak sih negara yang tidak membolehkan minuman keras secara 100% semuanya gitu? Negara yang mayoritas Islam mungkin atau negara Muslim? Saya berasumsi ya, belum pernah mendengar bahwa ada suatu larangan. Kalau misalnya di kawasan Timur Tengah itu nggak ada, dalam pandangan saya itu di tanah haram. Misalnya di Madinah dan Mekah, itu apa namanya sudah pasti itu dilarang. Pertanyaannya kalau misalnya di Timur Tengah, apakah di Riyadh, di Jeddah dan lain-lain itu apa tidak ditemukan? Nah ini saya belum mendengar atau ke sana, tapi yang pasti di Timur Tengah itu yang memang tidak ada itu ada di tanah-tanah haram itu pasti tidak ada kan gitu. Karena juga esensi dari minuman yang beralkohol itu kan sebenarnya produk utamanya kan itu kan dari tumbuh-tumbuhan itu kan. Ya. Nah, terus kemudian difermentasi ya. Apakah itu dari dulu kan juga di Arab sebelum Islam lahir kan memang mereka sendiri kan korma pun kan bisa diperas untuk difermentasi menjadi minuman alkohol kan. Ya. Makanya kan larangannya dalam agama itu kalau tidak salah sampai 4 kali. Pertama tidak langsung melarang gitu kan. Tapi ada tahapan-tahapan itu sampai pada akhirnya dilarang karena orang kalau Anda minum lalu kemudian mabuk, sholat atau pun tidak sah kan gitu. Nah, memang mungkin ada manfaat lain kan. Tapi saya tidak melihat manfaat yang lebih besar, tentu mudarat yang lebih besar. Mudarat yang besar itu tentu kerugian dari umat manakala itu orang sudah drug atau kecanduan, mereka akan melakukan hal yang lain itu tidak punya malu. Betul. Kalau dia orang mabuk kan larinya mau judi, ya kan? Nanti merkosaan atau nanti kemudian premanisme. Rata-rata kan orang yang memang dikatakan preman atau berani bersikap yang tidak pas pada aturan, itu kan mereka minum dulu. Iya, biar pede kan, biar pede kan itu kan. Kadang gitu. Nah, ini adalah cikal bakal kerusakan dari umat itu. Nah, ini saya katakan tadi ibu yang dari Sukabumi tadi, ibu siapa tadi? Bu Ani tadi itu dia bentuk dorongan. Iya. Nah, coba Rasil didengar ke seluruh penjuru wilayah dan akhirnya DPR mendengar juga, maka mereka akan tergerak sehingga akan lebih mendapat dorongan. Itu bentuk partisipasi masyarakat untuk saling mendorong bahwa inilah kerjaan kita bersama. DPR adalah merumuskan, masyarakat mendorong, dan MUI sebagai organisasi yang punya otoritas melindungi, membina, mewadai umat ya sudah pada tempatnya. Saya kira itu yang. Baik, ini SMS terakhir dari hamba Allah di Magelang. Assalamualaikum, kami sangat berharap agar semua umat muslim itu bersatu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ingin berpolitik dan dukunglah politik-politik Islam dengan kebenaran Al-Qur'an. Dan kami mendukung MUI untuk memberikan contoh teladan seperti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dukungannya untuk semua. Ya. Nah, itu baik dari Sukabumi, dari Magelang kan akhirnya sudah merata kan. Nah, itu tuh yang menjadi kekuatan kita bersama ya. Jadi mestinya tidak ada alasan lagi untuk teman-teman DPR itu satu visi, satu misi untuk mengatur masalah minum beralkohol itu di Indonesia lebih ketat, khususnya di tempat-tempat yang mayoritas penduduknya Muslim itu. Muslim ya. Saya kira itu tanpa mengabaikan bahwa Indonesia sebagai negara Islam dan NKRI yang beragam masyarakat itu.
Baik Pak Yusuf, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu nih. Terima kasih banyak. Mungkin dipertegas lagi Mas Fakri. sosialisasinya. Jadi kita saya diminta bantuan dari MUI untuk ikut membantu mensukseskan halakah nasional ini. Partisipasi kepada masyarakat diharapkan dalam rangka mendorong ya disahkannya atau dijadikannya RUU minuman beralkohol itu segera terwujud. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti itu sudah menjadi kado akhir tahun 2017. Itu adalah kado kita bersama. Yang terindah kalau misalnya disahkan ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas terima kasih banyak Mas Fakri. Dan Iwan Ahwat, kita tuntaskan acara Ahlan wa Sahlan hari ini dan saya akan kembali bacakan nomor telepon dari Bapak Yusuf M. Sahid. Nomor teleponnya di 0818 8514 87 0818 8514 87. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan saya Muhammad Fahri temani Khalid, Oni dan juga Jin untuk pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.